Saatnya kita dengarkan Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan itu memberi kabar gembira kepada para sahabat beliau. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hadis tersebut memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna keberkahan adalah sesuatu yang ziyadatul khair, sesuatu yang memiliki nilai tambah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Salat pada bulan Ramadan nilainya lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan salat pada bulan yang lain. Beribadah pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, itu nilainya lebih besar daripada nilai yang ada pada bulan yang lain, menunjukkan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ziyadatul khair, ada nilai tambah di situ yang sangat istimewa. Di sisi yang lain, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa apabila datang bulan Ramadan, dalam hadis yang disampaikan juga riwayatnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada kabar yang lebih menggembirakan bagi seorang mukmin selain mendengar berita bahwa telah dibuka pintu-pintu surga. Pasti sebagai orang mukmin, surga merupakan salah satu tujuan dalam hidupnya, supaya dia memperoleh kemenangan, bukan hanya kemenangan dalam kehidupan dunia, sukses dalam kehidupan dunia, tapi dia sukses dalam kehidupan di akhiratnya dengan menuju surga. Maka ketika bulan Ramadan tiba, seperti Rasulullah sampaikan tadi, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Maka berlomba-lombalah kita menuju pintu surga yang dibuka itu. Pintu surga dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa itu sangat luas. Ada yang mengatakan pintu surga itu luasnya dari Mekah hingga ke negeri Bahrain, Al-Hajar namanya. Ada juga yang mengatakan pintu surga itu luasnya dari Mekah hingga ke Busra, sebuah tempat yang jauhnya lebih daripada 3 marhalah dari Mekah ke arah Damaskus. Begitu luasnya pintu surga, dan begitu banyak muat kaum muslimin, mukminin yang beriman, yang Allah takdirkan untuk berada di dalamnya. Maka ketika bulan Ramadan tiba, maka berlomba-lombalah kita menuju pintu yang mulia itu. Kita songsong pintu yang dibuka tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka janganlah sampai kita meninggalkan ibadah yang wajib pada bulan Ramadan ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu merupakan kabar gembira karena ujung daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang diberikan titel yang sangat tinggi di dalam agama, yaitu orang-orang yang muttaqin. Dan pintunya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Rasulullah juga mengatakan bahwa ketika Ramadan tiba, selain dibukakan pintu-pintu surga, juga wa ughliqat abwabun nar, dikunci segala pintu-pintu neraka. Tentu saja kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada kabar yang lebih menggembirakan bagi orang mukmin ketika mendengar pintu-pintu neraka ditutup. Neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan, tempat yang sangat dihindari dan dijauhi. Manusia lari daripadanya, dan alangkah gembiranya hati orang-orang mukmin ketika pada saat bulan Ramadan tiba, pintu-pintu neraka itu ditutup, digembok, dikunci. Dan bahkan ada riwayat yang mengatakan petugas-petugas algojo neraka itu diistirahatkan, tidak bertugas, untuk menunjukkan kebesaran, kemuliaan, dan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Maka alangkah malangnya bagi kita yang memiliki kesempatan beribadah, punya waktu, punya kesehatan, punya segala-galanya, masih sehat diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita meninggalkan ibadah yang wajib ini. Padahal pada bulan Ramadan inilah kita memberi nilai tambah pada ibadah kita. Kalau sebelumnya ibadah kita lemah, kurang, maka kesempatan pada bulan ini untuk meningkatkan nilai ibadah kita. Kita tingkatkan ibadah kita. Kita jadikan ini sebagai sebuah momentum, sebagai sebuah periode perbaikan, periode mereformasi diri kita sendiri menjadi lebih baik. Alangkah malangnya seseorang yang meninggalkan ibadah puasa yang wajib tersebut. Karena apabila dia mengingkari kewajiban berpuasa tersebut, yang dasar hukumnya adalah ijma', maka dia akan menjadi kufur. Dan apabila dia meninggalkan puasa karena malas, karena dia tidak mau berpuasa misalnya, tetapi tetap meyakini ada kewajiban berpuasa, maka dia menjadi ma'asi, menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib mengganti dan mengqadha puasanya itu pada hari sesudah bulan Ramadan. Oleh karena itu, para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita songsong, kita sambut, kita rayakan momentum yang istimewa ini pada bulan Ramadan tahun ini dengan penuh sukacita. Sebagaimana para sahabat mendengar kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat datang Ramadan tersebut, kabar gembira yang dibawa oleh Rasulullah itu disambut dengan penuh sukacita. Mereka menyongsong pintu-pintu surga yang dibuka oleh Allah, dan kemudian juga bersyukur dengan rasa gembira terhadap ditutupnya pintu-pintu neraka. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang ini, kalau kita tidak menggunakan peluang ini untuk memperbaiki diri, untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah ruginya. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malahu." Sesungguhnya Allah, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, Allah memakai hamba itu, dipakai oleh Allah. Dalam kehidupan nyata pun apabila kita dipakai oleh presiden, dipakai oleh gubernur, dipakai oleh bupati, wali kota, menunjukkan kita adalah orang yang penting. Demikian juga ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan memakai hamba tersebut. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah,
kaifa yasta'miluhu. Bagaimana Allah memakai hamba itu. Allah itu maha sempurna. Allah itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal mauti. Cara Allah memakai seorang hamba adalah Allah memberi taufik kepada orang tersebut li'amalin salihin, untuk beramal saleh qablal mauti, sebelum mati. Tanda orang dipakai oleh Allah adalah dia semakin hari semakin baik dalam amal salihnya. Kehidupannya berubah dari kehidupan sebelumnya yang mungkin tidak taat kepada Allah menjadi sebuah fase kehidupan yang penuh ketaatan kepada Allah. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang dulunya jahat, kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat taat, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah sebagai orang baik karena dia dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ini adalah momentum, ini adalah periode yang istimewa dengan nilai tambah yang begitu besar, dengan pintu-pintu syurga yang terbuka, dengan pintu-pintu neraka yang tertutup, dengan keberkahan sebagai syahrun mubarak pada bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama beribadah, mari sama-sama kita berpuasa yang sangat istimewa ini. Tiada ibadah yang bisa dilakukan sambil tidur selain daripada ibadah puasa. Naumus saim ibadah. Puasa, tidurnya orang-orang yang puasa itu, orang yang berpuasa tidur pulas, tidurnya itu adalah satu ibadah. Apalagi yang kita tunggu selain daripada memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan nilai tambahnya yang sangat istimewa. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah untuk memiliki kemampuan, kesehatan untuk terus beribadah, meningkatkan kemampuan sujud kita, ruku' kita kepada Allah, dan juga kemampuan kita untuk imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Semoga puasa tahun ini menjadi puasa terbaik dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu untuk mendengarkan siaran ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan nilai kebaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ramadan.